Salam, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Sedia Metroki dan teman saya atas nama Meres Erselan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai teori behaviorisme dalam belajar bahasa sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Video ini akan kami bahas mulai dari konsep dasar, prinsip, hingga penerapannya dalam pembelajaran. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak pembahasannya bersama-sama. Mulai dari pengertian behaviorisme. Jadi baik, yang pertama adalah konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang memandang bahwa psikologi harus mempelajari tingkah laku yang dapat diamati, bukan kesadaran atau struktur mental yang tidak dapat dilihat secara langsung. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini antara lain Ivan Pavlov dan John B. Watson. Dalam konteks belajar bahasa, behaviorisme memandang bahasa sebagai sebuah tingkah laku atau verbal behavior yang dipelajari sama seperti tingkah laku lainnya. Anak belajar bahasa melalui proses peniruan atau imitation, pengulangan, dan pembiasaan. Bahasa dianggap sebagai kebiasaan yang terbentuk karena adanya hubungan yang kuat antara stimulus dan respon. Baik, yang kedua adalah landasan dan prinsip behaviorisme. Di sini ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan teori behaviorisme dalam belajar, antara lain yang pertama, pengamatan objektif. Di sini semua fenomena psikologis harus dapat diamati dan diukur secara objektif. Proses belajar dianggap berhasil jika terlihat adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua, stimulasi dan respon. Segala tingkah laku merupakan respon terhadap stimulus yang datang dari lingkungan. Belajar terjadi ketika terbentuk asosiasi atau hubungan antara stimulus tertentu dengan respon tertentu. Yang ketiga, penguatan. Suatu respon akan cenderung diulang jika diikuti oleh hasil yang menyenangkan atau memuaskan, atau dihindari jika diikuti oleh hal yang tidak menyenangkan. Yang keempat adalah latihan dan pengulangan. Di sini semakin sering stimulus dan respon dipasangkan atau dilatihkan, semakin kuat hubungannya dan semakin mudah respon tersebut muncul kembali. Yang kelima, faktor lingkungan. Perilaku individu sangat ditentukan oleh lingkungan dan pengalaman yang dialaminya. Individu dianggap sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang ditulis oleh pengalaman. Yang keenam, belajar sebagai proses asosiatif. Belajar pada dasarnya adalah proses pembentukan asosiasi antara kesan yang diterima atau stimulus dan gerakan balasan atau respon. Yang ketiga, pembiasaan dalam belajar bahasa. Dalam salah satu konsep sentral teori behaviorisme adalah pembiasaan atau habitat formation. Jadi menurut pandangan ini, penguasaan bahasa merupakan hasil dari pembentukan kebiasaan. Anak belajar bahasa dengan cara ulang bunyi, kata, frasa, atau kalimat yang didengar dari lingkungan hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Dalam kebiasaan ini terjadi melalui peniruan. Anak meniru apa yang didengar dari orang tua
Latihan yang dilakukan berulang-ulang agar pada bahasa menjadi tertanam kuat. Yang berikut koreksi. Jika terjadi kesalahan, akan diberikan koreksi sehingga anak belajar bentuk yang benar dan menghindari bentuk yang salah. Jadi dalam pembelajaran bahasa kedua atau asing, konsep pembiasaan ini diterapkan melalui metode seperti drill atau latihan berulang. Jadi tujuannya adalah agar siswa dapat menggunakan struktur bahasa secara otomatis dan cepat tanpa perlu berpikir panjang, layaknya menggunakan bahasa ibu. Yang keempat adalah stimulus, respon atau penguatan dalam belajar bahasa. Mekanisme dalam belajar menurut behaviorisme adalah hubungan antara stimulus atau S, respon atau R, yang diperkuat oleh adanya penguatan. Dalam konteks belajar bahasa, mekanisme ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, stimulus. Nah, di stimulus ini menjelaskan bahwa bisa berupa bunyi bahasa, kata, kalimat, gambar, atau situasi yang memancing reaksi. Misalnya, guru mengucapkan kata buku atau menunjukkan gambar buku. Yang kedua, respon. Di sini reaksi yang diberikan oleh mahasiswa terhadap stimulus tersebut. Misalnya, siswa mengulangi kata buku atau menunjuk objek buku. Yang ketiga itu penguatan. Tanggapan yang diberikan setelah respon muncul untuk memperkuat hubungan S dan R. Jika respon benar, guru memberikan pujian atau bagus, tepat, atau hadiahnya. Jika salah, guru memberikan reaksi atau teguran agar siswa tidak mengulangi kesalahan tersebut. Baik, kita masuk pada bagian kelima. Strategi behaviorisme dalam pembelajaran bahasa di kelas. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa di kelas biasanya tercermin dalam strategi dan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, metode drill dan latihan. Yang kedua, penghafalan. Yang ketiga, pembelajaran berurutan dan bertahap. Yang keempat, penggunaan gambar dan alat peraga. Yang kelima, pemberian reinforcement. Yang keenam, peran guru sebagai pengendali. Jadi metode pembelajaran bahasa yang terkenal berbasis pendekatan ini adalah metode audiolingual yang sangat menekankan pada latihan pola kalimat secara berulang-ulang. Bagian ke-6 yaitu kelebihan dan kelemahan penerapan pendekatan behaviorisme. Seperti teori lainnya, pendekatan behaviorisme memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing dalam penerapan pada pembelajaran bahasa. Di sini kelebihannya yang pertama mudah diterapkan, yang kedua itu efektif untuk dasar-dasar, yang ketiga itu hasil terukur, yang keempat adalah membangun kedisiplinan, yang kelima adalah cocok untuk usia dini. Kelemahannya yang pertama mengabaikan proses mental. Teori ini terlalu fokus pada tingkah laku yang terlihat dalam mengabaikan proses berpikir, pemahaman makna dan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, siswa pasif. Di sini siswa seringkali hanya menjadi objek pembelajaran yang meniru dan mengulang, kurang dilibatkan secara aktif dalam berpikir kreatif. Yang ketiga, kurang mengembangkan kemampuan berkomunikasi, yaitu latihan drill cenderung mekanisme dan kurang mengajarkan siswa bagaimana menggunakan bahasa secara komunikatif dan luas dalam situasi nyata. Yang keempat, membosankan.
Sini kegiatan yang terlalu banyak pengulangan dan hafalan dapat membuat siswa merasa bosan dan jenuh. Yang kelima adalah tidak sesuai dengan hakikat bahasa. Bahasa sebenarnya bersifat kreatif dan produktif, di mana penutur dapat membuat kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya, sesuatu yang sulit dijelaskan hanya dengan konsep kebiasaan. Baik, di sini kami akan simpulkan sedikit saja, yaitu teori behaviorisme memandang belajar bahasa sebagai proses pembentukan tingkah laku melalui hubungan stimulus dan respon. Stimulus serta pembiasaan yang diperkuat oleh responden. Konsep utamanya meliputi pentingnya latihan, pengulangan, peniruan, dan peran lingkungan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, selamat siang kita semua.